Pemirsa, breaking news kita lanjutkan setelah tadi kita mendengarkan ada sedikit konferensi pers perkembangan penyidikan kerusuhan Kanjuruhan oleh Bareskrim di Malang, langsung dari Malang, Jawa Timur dengan beberapa hasil diantaranya ada 29 orang saksi diperiksa, 27 atau 23 orang diantaranya adalah pihak kepolisian dan 6 adalah saksi dari panitia pelaksana. Kemudian ada pendalaman 6 CCTV, titik di mana banyak sekali jatuh korban di sana. Dan Inavis masih terus melakukan identifikasi di TKP. Dan ada angka 125 orang tewas yang dipastikan oleh pihak kepolisian. Kita lanjut dengan pengamat bola Bung Ma'ruf El Rumi. Bung, barusan kita menyaksikan konferensi pers juga dari pihak kepolisian. Dan tadi sempat disebutkan tentang hukum positif ya. Artinya tadi sempat disebutkan juga oleh Bareskrim bahwa akan ada pemanggilan kepada panitia pelaksana. Nah, kira-kira akan seperti apa nanti itu pandangannya yang harus dilakukan? Jadi memang ketika kita bicara sepak bola itu punya hukum sendiri. Ketika bicara soal kepolisian atau hukum positif Indonesia pasti punya hukumnya sendiri. Jadi itu yang memang harus dibedakan. Dari ranah sepak bola tadi sudah disampaikan atau sudah saya sampaikan bahwa hukumannya paling juga itu paling mentok adalah atau paling tinggi adalah ketika dia dilarang beraktivitas di sepak bola seumur hidup, itu paling tinggi. Tapi masih ada proses lanjutan, misalnya bisa ke komisi banding atau nanti juga bisa mengajukan pengampunan dalam tanda kutip kepada ketua umum, itu bisa dilakukan untuk sepak bola. Sementara dari sisi kepolisian tadi sudah disampaikan oleh Humas Polri ya terkait dengan beberapa pihak yang dipanggil untuk dan kemudian diperiksa untuk kemudian dimintai keterangan. Satu tentu terkait dengan pelaksanaan sistem pengamanan yang dilakukan. Karena salah satu isu besar ketika tragedi ini berlangsung adalah terkait dengan tindakan aparat dalam tanda kutip yang dianggap sangat represif. Baik itu melakukan pemukulan, kemudian juga sampai melakukan menggunakan gas air mata, itu juga menjadi apakah sudah sesuai dengan SOP, apakah sesuai dengan standar. Sementara kalau kita bicara dari si panitia, bagaimana terkait dengan perizinan, bagaimana terkait dengan koordinasi, bagaimana terkait dengan persiapan, bagaimana terkait dengan pertanggungjawaban yang kabarnya juga penjualan tiket itu melebihi dari yang dilaporkan. Meskipun juga ada bantahan dari pihak Humas Arema yang mengatakan bahwa tidak ada tiket tidak ada markup dari tiket yang dijual. Itu juga perlu didalami. Jadi memang ini menjadi sisi yang akan terus berlangsung. Satu lagi yang tadi sempat saya mention adalah juga terkait dengan tim gabungan independen pencari fakta. Ini yang kalau kita dengarkan dari statement terakhir yang disampaikan oleh ketua dari tim pencari fakta ini mengatakan bahwa ini adalah tim yang pertama tugasnya merekomendasikan hasil investigasi terkait dengan perbaikan sepak bola. Yang kedua, kemungkinan bisa menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau, baik itu dari sisi hukum sepak bola atau juga mungkin dari sisi kepolisian. Karena kepolisian kan hanya melihat berdasarkan alat bukti. Tapi kan mungkin ada sesuatu yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh kepolisian, tidak bisa dijangkau oleh PSSI dalam ini federasi sepak bola atau komisi disiplin, nanti mungkin bisa dijangkau oleh tim gabungan independen pencari fakta. Jadi ini kan berlapis sebenarnya. Jadi kalau kita siapa saja yang dimaksud dengan yang tim yang artinya tidak bisa dijangkau ini, yang di luar dari wilayahnya itu komisi disiplin? Yang itu jadi kan gini, polisi itu kan hanya komisi disiplin kan hanya bisa menjangkau mungkin apa yang mereka lihat atau kemudian berdasarkan dengan investigasi yang mereka lakukan. Dan hukum yang dilakukan itu kan hukum sepak bola. Yang kedua, kalau misalnya kepolisian seperti yang tadi sudah disampaikan. Sementara yang tidak terjangkau itu mungkin terkait dengan mungkin jangan-jangan ada regulasi yang tidak tersampaikan, ada peraturan yang kurang clear, atau kemudian ada batas-batas yang harusnya tidak boleh dilanggar, ternyata dilanggar atau dilonggarkan. Kan itu juga menjadi sesuatu yang tidak terjangkau. Karena kan gini, kalau kita bicara soal regulasi, itu kan semuanya sudah, kalau regulasi di sepak bola, itu kan diatur secara rigid ya, secara detail oleh FIFA sebagai sebagai badan tertinggi atau kemudian federasi tertinggi untuk sepak bola internasional. FIFA mengeluarkan regulasi dari mereka kemudian ke bawah dan harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang mereka harapkan. Jadi ketika FIFA itu kemudian membuat peraturan-peraturan yang diturunkan dan kemudian coba dilakukan atau kemudian sedikit dimodifikasi untuk bisa berlaku di masing-masing negara, termasuk juga untuk di Indonesia. Misalnya terkait dengan standar keamanan, klub kan tentu mereka punya standar keamanan. Nah, yang memberikan grand design terkait dengan standar keamanan itu kan yang pemilik kompetisi dalam tanda kutip penggelar kompetisi, yaitu misalnya PT Liga Indonesia Baru. PT Liga Indonesia Baru tentu punya regulasi terkait dengan verifikasi stadionnya. Tadi sempat dikatakan bahwa stadion ternyata pintunya terlalu kecil, terutama untuk stadion
supporter sehingga itu membuat ada penumpukan. Ini waktu misalnya verifikasi stadion, apakah ini sudah dipikirkan terkait dengan kemungkinan itu? Karena harusnya kan sudah mulai ada antisipasi kan. Itu juga harus mulai dipertimbangkan. Jangan-jangan memang ketika verifikasi stadion hanya lapangan yang dicek, tapi kemudian standar keamanannya juga mungkin tidak dicek juga. Nah itu kan juga bisa hal-hal yang kemudian bisa masuk dalam ranah yang mungkin tidak bisa dilihat, tapi itu menjadi elemen penting yang menjadi salah satu faktor kenapa kemudian insiden ini terjadi. Artinya bahwa Anda mengatakan bahwa sebenarnya dalam area penegakannya ya, regulasinya sebenarnya sudah bagus, tapi dalam penegakan regulasi tersebut, lalu kemudian dalam pelaksanaannya itu ada kebocoran-kebocoran gitu. Artinya ada sesuatu yang tidak dilaksanakan, baik itu simulasi keamanan bila terjadi kerusuhan seperti itu yang spesifik sampai ke situ ya. Ya, Bung David, bahwa ini kan FIFA itu kan organisasi yang sangat besar, bahkan jumlah anggotanya yang jauh lebih besar dari anggota PBB. Mereka juga ini insiden dalam tanda kutip insiden soal kerusuhan, soal korban meninggal itu kan juga sudah sering terjadi. Dari mulai Heysel yang sangat terkenal, kemudian juga yang di Peru yang ketika sampai korban 300 jiwa itu kan juga sudah pernah terjadi. Nah, itu kan sudah pernah terjadi. Artinya tidak mungkin FIFA yang sangat rigid seperti itu, yang bahkan mereka tidak mau dicampuri oleh pemerintah, mereka tidak membuat sebuah aturan yang kemudian untuk menyelamatkan sepak bola, menyelamatkan para penontonnya. Karena kan kampanye FIFA itu kan semua bisa menikmati sepak bola. Dari mulai anak-anak sampai kemudian orang tua, sampai kemudian ada hospitality, kemudian ada orang tua, kemudian ada juga yang untuk bahkan mereka disabel, mereka bisa menonton. Artinya kan tidak mungkin mereka kemudian tidak membuat peraturan yang sangat rigid terkait dengan keamanan orang yang nonton. Ini kan melibatkan puluhan ribu penonton, bahkan ratusan ribu penonton bisa datang dalam satu event. Nah, kalau di tempat lain bisa itu terjaga, dalam artian bahwa misalnya kerusuhan, ada invader atau kemudian ada yang turun ke lapangan tapi bisa terkendali, berarti kan itu FIFA sudah punya regulasi, mereka pasti sudah membuat peraturan terkait bagaimana standar keamanan. Nah, kalau kemudian ini terjadi di Indonesia terutama, itu kan berarti mungkin ada sesuatu yang bisa tidak tersampaikan regulasi itu, atau memang tidak ada yang mengkomunikasikan, atau memang tidak dikomunikasikan. Misalnya saya ingin mengutip salah satu pemegang lisensi untuk security ya dari FIFA, dia mengatakan bahwa kan memang ini hukum yang berbeda. Satu, polisi juga punya hukum untuk penanganan misalnya massa, tapi FIFA juga punya regulasi ketika ada penanganan massa. Nah, masalahnya apakah ini ditemukan dua perbedaan ini? Misalnya soal penanganan massa untuk polisi kan dia bicara soal pro justisia, soal kemudian ini ancaman nggak, berbahaya atau tidak, mereka bisa menggunakan apa saja, kan itu sudah ada. Sementara FIFA jelas-jelas mengatakan bahwa ini tidak boleh menggunakan misalnya gas air mata. Tetapi dalam case tertentu itu kan polisi berhak untuk menggunakan gas air mata. Nah ini kan apakah ini ditemukan atau tidak gitu. Nah ini kan harus dicari juga. Nah ini adalah tugas dari salah satu tim independen mencari fakta. Ya, ini untuk mencari irisan dari regulasi atau penindakan dari kedua pihak ya, baik FIFA maupun kepolisian begitu ya. Artinya yang mana yang bisa dikerjakan dari sisi irisannya gitu ya. Nah, kalau kita melihat tadi itu sempat diakui juga bahwa memang ada kelebihan capacity tadi dari Komisi Disiplin mengatakan kelebihan karena bangku di tribunnya itu kan kayak jejer aja kayak satu papan panjang begitu. Pakai semen, betul. Ya, tidak ada nomornya. Sementara kalau dari pihak kepolisian tadi juga akan mengatakan akan memeriksa, menginvestigasi mengenai hal tersebut. Sempat ada bantahan juga bahwa itu tidak melebihi dari Arema. Betul. Nah, kita melihat di sini sebenarnya ada tidak kecocokan ya antara Arema dengan Komisi Disiplin itu tadi, dan bahwa ada penjualan lebih. Padahal tiket kan seharusnya sudah pas kalau angkanya 40.000 ya 40.000, nggak mungkin ada tiket tambahan lagi begitu kan. Nah, Anda melihat di sini ada kecurangan atau apa gimana begitu? Bung David, tadi saya sempat mengatakan yang berhak menentukan stadion itu layak digunakan atau tidak itu kan ada tim verifikasi stadion. Ya kan? Artinya bahwa sebelum liga itu digulirkan kan ada tim verifikasi dari PT Liga apakah stadion ini bisa digunakan atau tidak. Ketika misalnya di verifikasi awal dikata PT Liga mengatakan bahwa ini tidak bisa digunakan, kan harusnya Kanjuruhan tidak bisa digunakan. Jangan setelah ada insiden kemudian tiba-tiba diungkit bahwa ini tidak bisa digunakan. Kita ambil case saja yang masih segar ingatan kita. Ketika PSSI mengatakan seperti Stadion Jakarta International Stadium dikatakan sebagai stadion yang tidak layak atau kemudian tidak standar FIFA. Kan mereka dengan gagah mengatakan itu. Tapi kemudian ketika kasus ini muncul, kenapa baru tiba-tiba dikatakan bahwa itu bukan sesuatu yang standar? Kan itu harusnya sudah verifikasi dari awal. Kan ada stadion juga yang tidak layak. Artinya bahwa jangan kemudian ketika case ini muncul, terus hal-hal yang
yang mereka lewatkan itu kemudian dimunculkan. Kan Yang kalau harusnya tidak di layak, awal tidak sudah layak. diberitahu dan sudah diantisipasi, Iya, malah ini karena di-skip memang begitu ya? betul, karena memang itu regulasi dari awal, Bung, bahwa itu aturan bahwa ini stadion ini layak digunakan, itu PT Liga bisa menentukan itu. Misalnya mengatakan Kanjuruhan tidak layak karena kursinya masih pakai kursi manual, pakai kursi semen, pakai kursi kayu yang panjang, tidak ada nomor kursi. Kan dari awal Anda tidak layak, atau PT Liga mengatakan bahwa stadion yang tidak pakai kursi seat single atau pakai kursi tunggal tidak boleh digunakan, ini harus kosong. Kan bisa dikatakan begitu. Berarti ini Kalau ada kesan misalnya pemaksaan pelaksanaan atau seperti bagaimana menurut Anda? berarti kan ada verifikasi yang bocor. Kan tadi saya sempat katakan, ketika berarti kan ada sesuatu yang ketika FIFA mengatur secara rigid, ke bawah nggak jalan, dan kemudian bisa dilaksanakan, terus kita bertanya kemana, berarti kan ada sesuatu yang tidak jalan, itu satu hal kan. Jadi jangan tiba-tiba ketika ada case ini muncul, langsung dimunculkan persoalan, kan dari awal dong, harusnya ini tidak boleh diduduki ya, itu kan. Kalau soal tiket bocor, itu menurut saya juga memang itu menjadi persoalan klasik. Kalau itu memang benar ada tiket bocor, karena selama ini juga kadang begitu, kalaupun tidak bocor di panitia, kadang bocor di tempat lain. Misalnya memasukkan orang dan sebagainya, itu pasti ada. Nah, yang sekarang memang menjadi concern adalah bahwa Liga harusnya juga membuat peraturan dari awal, misalnya kapasitas stadion untuk pertandingan-pertandingan besar, berapa persen sih stadion yang kemudian berapa persentase yang kemudian boleh diisi. Misalnya kapasitasnya 40.000. Untuk khusus big match yang rawan ada clash, rawan bentrok, tolong hanya diisi 70.000 misalnya. Supaya apa? Ketika ada clash itu ada ruang kosong yang itu untuk pengamanan, atau kemudian untuk ruang stadion yang itu bisa membedakan supporter. Jangan kemudian mentang-mentang ini laga besar, kemudian juga langsung dipenuhi stadion, nggak bisa. Nah, kalau PT Liga itu membuat regulasi seperti itu, atau federasi membuat regulasi seperti itu, kan enak tuh. Kalau tidak bisa dijelaskan berarti dapat sanksi. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau kita mau komitmen, itu satu. Yang kedua, tentu soal pengamanan juga harus sangat ketat. Karena itu FIFA juga mengatur soal regulasi pengamanannya, penempatan aparat keamanan seperti apa, kemudian penempatan tim non aparat juga seperti apa, atau orang disebut sebagai tim steward itu juga seperti apa, itu juga sudah diatur. Jadi kalau kita bicara aturan, nggak mungkin FIFA itu tidak detil. Baik, karena Bung, pasti kita sangat detil, tinggal pelaksanaannya. Bung El, mungkin satu terakhir Bung El, singkat. Jika kita melihat ke belakang ini kasus kerusuhan supporter sepak bola baik di dalam maupun di luar stadion di Indonesia ya, yang menelan korban jiwa maupun luka, ini sejauh ini kan kurang lebih sekitar ada 48 kejadian sejak tahun 1990 dan rata-rata hanya berujung pada sanksi saja seperti itu dari internal PSSI, lalu kemudian ada sanksi dan mungkin ya hanya yang sanksi-sanksi ringan begitu. Sementara tidak ada tersangka yang memang benar-benar akhirnya jadi terpidana. Menurut Anda ini bagaimana sebenarnya? Apakah ini akan berulang di sini? Karena selama ini memang sebenarnya ada terpidana, tapi kita ranah polisi. Kalau federasi kan tidak bicara dalam ranah pidana, jadi itu memang ranah polisi, tergantung bagaimana temuan dari aparat. Tapi kalau melihat case seperti ini, saya pikir pasti nanti ada yang masuk dalam hukum positif, dan itu saya pikir harus menjadi pelajaran bersama. Dan kalaupun sekarang ini kan orang menyuarakan tentang perlunya bagaimana supporter itu memang berperilaku, itu juga iya. Dan kemudian bagaimana juga harus menerima siap menang, siap kalah, itu juga iya. Tapi sekarang kita harus bicara dalam perspektif bahwa yang paling penting adalah bagaimana para korban yang korban di Kanjuruhan itu mendapatkan keadilan seadil-adilnya terkait dengan insiden yang terjadi. Itu yang paling penting menurut saya, dan itu yang harus disuarakan, karena ada banyak case yang kemudian ada anak kecil yang menjadi yatim piatu, ada yang menjadi yatim, ada keluarga anak istrinya anak dan ibunya meninggal, itu ada. Itu yang paling penting menurut saya, dan ini tidak boleh main-main dan tidak boleh terjadi, sehingga ini menjadi pelajaran bersama. Tapi jangan hanya belajar, tapi menjadi perbaikan. Baik, ini jadi merupakan satu koreksi bagi dunia persepak bolaan Indonesia, baik itu bagi PSSI dan juga bagi Indonesia dan supporter sendiri dunia olahraga kita. Baik, terima kasih banyak Bung El Rumi sudah berbagi bersama kami. Bung El Rumi, pengamat sepak bola. Salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat.